Baik, kita lanjutkan pada buku besar yang tadi ya. Jadi kalian lihat yang ada tulisannya kas saja itu akan masuk di sini. Jadi tanggal 2 masuk di debit, kemudian tanggal 4 masuk di kredit dan seterusnya ini ya, tanggal 5, kemudian tanggal 9 dan sebagainya. Jadi nanti enggak usah ini tanggal 2, kemudian tanggal 4, tanggal 5, yang di sini dikasih spasi enggak usah, seperti ini saja. Kemudian yang ada di sebelah debit ini kalau kita jumlahnya 57 juta. Kemudian yang ada di sebelah kredit ini sampai tanggal 27 ya, saldonya jangan kalian lihat dulu. Yang ada di sebelah kredit ini kalau jumlahnya 30 juta. Nah, di sebelah debit 57 juta, di sebelah kredit 30 juta. Kemudian yang kita di sini adalah jumlah yang besar. Jumlah yang besar yaitu 57 juta kan? Berarti 57 juta ditulis di sebelah debit dan ditulis di sebelah kredit. Padahal jumlah yang ada di kredit itu kan hanya 30 juta tadi. Berarti kurang berapa? Artinya yang besar dikurangi yang kecil, 57 dikurangi 30 juta tadi adalah 27, ditulis saldo. Saldonya ndak mesti harus di sebelah kredit. Dilihat, kalau jumlah yang kecil di sebelah debit berarti nanti saldonya di sebelah debit. Intinya saldo ini digunakan untuk menyamakan jumlah debit dan kredit. Ini kalau bentuk T. Kalau bentuk 2 kolom sama, cuma ada kolomnya ini ya. Cuma ada kolomnya saja, jadi ini ada jumlah ini. Terus JU ini maksudnya apa? JU ini Bu Erna ambilkan dari jurnal umum halaman 1, yang ini jurnal umum halaman 2. Mana halamannya? Nih, jurnal umumnya Bu Erna tadi 1 halaman kan tidak cukup. Ini saya beri halaman 1, terus yang mulai dari tanggal 16 ini adalah halaman 2. Jadi yang ada di sini, jadi kita lihat dari halaman 2. Pokoknya intinya referensi ini dari jurnal umum halaman berapa kita ambilkan. Kalau kalian buat jurnal umum itu hanya 1 lembar ya berarti JU1 semua ini ya. Kemudian yang ketiga bentuk 3 kolom. Bentuk 3 kolom ini sesuai dengan ini, tanggal 2 masuk debit, tanggal 2 masuk debit, kemudian saldonya masih di sebelah debit. Kenapa? Karena ini masih ada satu transaksi, 50 juta debit, kreditnya tidak ada, berarti saldonya tetap debit 50 juta. Tanggal 4 ada di sebelah kredit 10 juta. Di sini, jadi lihatnya jangan ke sini lagi ya, dilihatnya di sini. Ini ada saldo debit 50 juta. Kemudian ini ada transaksi kredit 10 juta. Kalau ini saldo debit, di sini kredit ya. Jadi kalau debit dengan kredit ini berarti dikurangi 50 juta dikurangi 10 juta sama dengan 40 juta. Nah, 40 juta kenapa kok saldonya ini debit? Karena jumlah yang besar di debit. Kemudian berikutnya ini debit 40 juta. Ini ada kredit 10 juta masih dikurangi 30 juta. Ini masih tetap debit. Kenapa? Karena jumlah yang besar juga masih bersaldo debit tadi 40 juta. Terus ini ada debit 30 juta, saldo debit. Kemudian ini ada transaksi sebelah debit 2.500.000. Karena di sini sama debit dengan debit atau kredit dengan kredit itu dijumlah. 30 juta dengan 2.500.000 berarti 32.500.000. Kok masih debit? Iya, karena di sini tadi debit, ini juga debit. Terus ini ada debit, kemudian ini ada kredit, sama itu dikurangi dan seterusnya. Kemudian bentuk 4 kolom. Bentuk 4 kolom itu sama dengan bentuk 3 kolom tadi, cuma saldonya ada kolomnya sendiri, ada debit atau kredit. Sama ya, ini ada saldo debit, ini ada kredit, dikurangi 40 juta tetap masih debit. Nah, kalau kalian lihat di sini saldo terakhir ini 27 juta, ya kan? Sama kan? Dengan yang ini saldo debit 27 juta. Nah, ini ada saldo sama 27 jutanya yang bentuk 2 kolom nih dan bentuk T. Kenapa ini kok di sebelah kredit padahal di bentuk 4 dan 3 kolom ini
namanya saldo debit. Iya, sebenarnya ini disebut saldo debit, hanya saja letaknya di kredit. Karena apa? Karena untuk menyamakan saja. Sebetulnya namanya saldo debit. Kenapa? Karena jumlah yang besar di debit. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan kalian membuat buku besar untuk piutang saja dengan 4 kolom ini. Terima kasih.